Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada bincang santai kali ini kita akan menanyakan sesuatu kepada Ustadz Ibnu Majah hafidhahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat kabarnya Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Masalah. Ya. Ini saya punya pertanyaan Jadi gini ketika saya kan ngaji itu udah lama Iya. sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Itu saya ngaji pas waktu di Cikarang. Itu habis keluar dari sekolah, lulus ya. Lulus Iya. sekolah itu tahun 2007. Nah, kemudian saya kerja sekitar tahun 2010 saya sudah mengenal kajian gitu, kajian-kajian yang rutin, yang tematik, tabligh akbar. Itu udah lama sampai sampai sekarang gitu kan. Tapi kenapa? Maksudnya, dan di situ pula saya belajar bahasa Arab juga, Tapi kenapa kok masih kaku gitu? Maksudnya peningkatan bahasa Arabnya itu masih kurang gitu, Maksudnya nggak naik gitu, nggak bisa bahasa Arab gitu istilahnya, nggak lancar. Itu gimana, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ba'du. Jadi begini Mas Manto. Ya, pertama-tama seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat bisa ngaji. Itu kita harus syukuri. Nah, tapi sebagai orang yang sudah ngaji, udah kenal dakwah, udah kenal dunia pengajian, itu kita harus punya planning. Ya, punya perencanaan lah istilahnya. Misalnya kita katakan, alhamdulillah nih saya udah ngaji. Nah, maka kita harus punya perencanaan, punya planning nih. Karena saya udah ngaji, besok saya harus bisa bahasa Arab. Kan? Saya harus bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena orang yang udah ngaji, udah kenal dakwah salafiyah, itu bagi mereka belajar bahasa Arab itu adalah sebuah keharusan. Ya, pernah dikatakan oleh seorang ulama namanya Mahmud Abdul Barak. Beliau mengatakan, "Faman kanat aqidatuhu ya sunniyatan salafiyatan fa innahu ya'rifu ma yahtajuhu min lughatil arabi wa ulumiha." Barang siapa yang akidahnya itu sunni, salafi, maka dia pasti tahu betul ya hal-hal yang dia butuhkan dari bahasa Arab dan ilmu yang serumpun dengan bahasa Arab itu dia tahu betul kalau dia butuh kepada ilmu bahasa Arab. Makanya kalau udah ngaji, kita harus punya planning, saya harus bisa bahasa Arab. Ya, setelah kita bisa bahasa Arab, punya planning lagi, saya harus bisa belajar ilmu-ilmu syar'i yang lainnya secara runut, belajar fikih secara runut, belajar akidah secara runut, usul fikih, hadis, ya, di hadapan guru-guru yang telah menguasainya. Begitulah seorang muslim, begitulah sebenarnya manhaj salaf. Bukan hanya memuaskan diri dengan ilmu atau apa istilahnya puas karena udah kenal dakwah, udah ngaji, udah senior di dunia pengajian, tapi ilmunya itu aja. Bahasa Arab nggak bisa, bahkan baca Al-Quran mungkin masih belepotan. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini pandangan yang keliru. Jadi sebagai seorang salafi yang udah ngaji, antum harus punya planning, ya, punya apa tadi istilahnya, perencanaan yang harus dilakukan ke depan. Setelah ngaji, saya harus bisa bahasa Arab. Setelah bisa bahasa Arab, saya harus bisa ilmu-ilmu syar'i dari dasar fikih, ya, secara runut belajarnya, usul fikih secara runut, hadis secara runut. Ya, walaupun nanti saya tidak menjadi seorang dai gitu kan, seperti ustadz-ustadz besar, setidaknya saya itu bisa beramal di atas ilmu dan bisa mengajarkan anak, istri, orang-orang terdekat kita karena punya bekal. Nah, seperti itu seharusnya seorang muslim. Tapi gini ya, memang fenomena yang belakang kemarin itu gini jadi ada merasa semacam ketika lama ngaji tapi dia nggak bisa bahasa Arab itu udah merasa senior gitu dalam dunia pengajian gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya fenomena seperti ini gimana Ustaz? Maksudnya sudah lama ngaji, hatta dia nggak bisa bahasa Arab pun, tapi merasa senior udah gitu, bisa, iya, udah senior. bisa. Nah, begitulah. Ya, pernah dikatakan para ulama itu
Ya, penuntut ilmu itu ada salah satu asbar, ada 3 tahapan. Idza dakhala fi sibril awal takabbar. Kalau masuk pada tahapan pertama dia sombong, merasa dia udah bisa segala hal, gitu kan. Tapi idza dakhala fi sibris tsani tawadhu. Kalau dia masuk ke tahapan yang kedua dia akan merendah diri. Coba antum belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu syar'i, antum akan tawadu. Ternyata dulu itu saya belum bisa apa-apa ya, gitu kan. Kalau masuk ke tahapan 3, idza dakhala fi sibris salis, kata para ulama, alima annahu la ya'lamu syai'a. Dia tahu ternyata dia nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah, jadi kalau orang yang baru ngaji kemudian karena udah lama bukan baru ngaji ya tadi, udah lama ngaji, kemudian merasa senior di pengajian, padahal ilmunya itu aja, nggak berkembang, nggak bisa bahasa Arab, mungkin baca Al-Qur'annya belepotan dan merasa wah gitu kan, wah saya ini senior, kalian itu junior, jangan macam-macam. Nah, ini masuk dalam perkataan ulama yang tadi itu, karena artinya dia baru tahapan yang pertama dalam menuntut ilmunya, sombong. Coba kalau dia masuk tahapan kedua, maksudnya dia belajar lebih dalam lagi, ya bahasa Arab, kemudian ulum syariah, pasti dia akan merendah, ya merasa malu. Ternyata ada orang yang lebih bisa daripada saya, walaupun orang ini junior atau baru kenal ngaji. Tapi emang ada ungkapan gini, Ustaz, bahwasanya seseorang itu nggak jaminan belajar bahasa Arab kan, yang penting itu akidahnya lurus gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tadi kan kita udah katakan sama antum perkataan seorang ulama tadi, Mahmud Abdul Barak mengatakan, man kanat akidatuhu sunniyatan salafiyatan. Barang siapa yang akidahnya itu sunni salafi, fa innahu ya'lamu ma yahtajuhu min lughatil arab wa ulumiha. Pasti dia tahu betul kalau dia butuh kepada bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang serumpun dengan bahasa Arab. Nggak mungkin akidah benar terus meremehkan bahasa Arab, ini adalah kekeliruan ya. Bahkan ya Abul Qahir Al-Jurjani itu mengatakan orang yang mengkerdilkan bahasa Arab, ya meremehkan belajar ilmu nahwu itu sama seperti orang yang menahan atau menghalangi orang lain dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Nah, karena nggak mungkin antum bisa paham Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali kalau ngerti bahasa Arab. Jadi emang begitu penting banget, Ustaz, ya? Penting lah. Arab. Artinya ya seorang nggak akan mampu memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali emang lewat bahasa Arab gitu, Ustaz. Iya. Jadi ini pesan antum kepada semua ikhwan gimana, Ustaz? Untuk yang baru belajar bahasa Arab ataupun yang sudah lama ngaji. Ya. Pesan antum. Jadi dalam bahasa Arab itu mungkin belajar bahasa Arab itu mungkin ada proses ya, ada proses. Ya karena banyak orang di awal itu merasa kesulitan kemudian mundur. Nah, jangan seperti itu. Perlu kita ketahui yang namanya menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i itu adalah ibadah. Ibadah ya. Dan setiap kali kita hadir di majelis ilmu, entah itu belajar bahasa Arab atau ulum-ulum syariah yang lainnya, itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berpahala insyaallah. Artinya nikmati prosesnya. Ya nikmati prosesnya, adapun hasil Allah Subhanahu wa taala pasti menjaminnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan berikan petunjuk ya. Petunjuk ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu untuk Anda. Jadi yang penting prosesnya kita nikmati, terus bersabar, terus kita istiqomah belajar, maka insya Allah hasil itu mengikuti. Amin. Oh jadi harus bersabar dan memang berusaha untuk istiqomah. Istiqomah, ya? Punya tekad yang kuat, sungguh-sungguh ingin bisa, ingin berubah, ingin meningkatkan keilmuan, ya bukan hanya berjalan di situ saja keilmuannya. Insya Allah Allah mudahkan. Jazakallah Ustaz atas nasihat antum, Ustaz. Ya demikianlah nasihat dari beliau untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.